Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita. Sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan bersihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah dengarlah nasihat Tuhan. Mengapa? Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 20 bahagian E mengatakan, jadi kami ini utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 hingga 21. Ini merupakan salah satu kandungan surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Untuk apa? Untuk mendengar nasihat Tuhan, untuk melakukan pelayanan, untuk melakukan apa yang patut sebagai pengikut Tuhan. Sebuah ilustrasi. Pernahkah Anda menerima nasihat dari seseorang yang rasanya bukan nasihat yang biasa-biasa? Saudara, jangan-jangan Tuhan sedang menasihati kita melalui orang tersebut. Saudara, kembali kepada bacaan kita pagi ini. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus dan para rasul lainnya merasa bahwa memberi nasihat merupakan bahagian dari tanggung jawab mereka sebagai hamba Tuhan. Mereka meyakini bahwa Tuhan boleh memakai mereka sebagai alat untuk memberi nasihat kepada umatnya. Mengenai nasihat, Rasul Paulus juga pernah mendorong jemaat di Tesalonika agar mereka saling menasihati dan membangun. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Nah, dalam perjanjian lama kita tahu bahwa Daud pernah menerima nasihat dari Nabi Nathan, 2 Samuel pasal 12. Sementara Elia pernah dipakai Tuhan untuk menasihati Raja Ahab saat Tuhan hendak menurunkan hujan di negeri mereka. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 hingga 45. Nah saudara, apakah kita? Menjadi pertanyaan, apakah kita orang yang senang mendengar nasihat Tuhan? Ingat, sehingga hari ini pun Tuhan masih berkenan menyatakan teguran dan nasihat kepada kita melalui orang lain. Teguran dan nasihat yang boleh saja datang melalui orang-orang yang sangat dekat dengan kita, maupun orang yang sama sekali belum pernah kita kenal. Nah, respon kita sangat menentukan ketika nasihat yang tidak biasa-biasa itu kita dengar dan lakukan. Respon yang tepat akan membuat hidup kita terhindar dari hal-hal yang boleh mendatangkan kesan buruk dalam hidup kita. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita untuk terbuka terhadap nasihat Tuhan. Karena tindakan ini, respon ini pasti ada kesan yang positif di dalam kehidupan kita. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena memberi kita nasihat, memberi kita kekuatan, kemampuan untuk rela dengan penuh kerendahan hati menerima nasihat Tuhan yang boleh pastinya menjadi pagar keselamatan dari musuh. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan untuk mendengar dan melakukan akan nasihat, akan perintah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.